kemudian tadi ketika sudah menjadi luka yang sangat terus besar, lama-lama itu akan menjadi sebuah traumatik, menjadi gangguan trauma yang itu muncul. Misalnya mohon maaf pada kasus-kasus tertentu, ada beberapa kasus yang terjadi yang saya temuin gitu ya. Ada orang yang punya harapan, mohon maaf, keluarganya ya rukun, bahagia gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang akhirnya membuat anak kehilangan orang tuanya, karena entah itu faktor alam, faktor kecelakaan, atau faktor yang lain gitu. Nah, kadang yang membuat yang saya temuin selalu mereka mengatakan, saya tuh inginnya keluarga saya itu seperti ini. Itu kan tadi harapannya, ekspektasinya selalu muncul begitu. Ternyata itu karena terus-menerus dia bayangkan, akhirnya menjadi trauma, karena sudah bertahun-tahun, minimal 6 bulan saja bisa menjadi trauma. Jadi selalu nanti misalnya terdengar sesuatu atau teringat sesuatu lewat suara ataupun melihat warna, bisa jadi respon traumanya muncul. Kenapa? Karena tadi trauma itu respon emosi yang tersimpan terhadap suatu kejadian yang tadi mengerikan atau tidak menyenangkan, hingga reaksinya jangka panjang. Kadang tiba-tiba muncul, kadang tiba-tiba sesak nafas. Ada yang karena trauma kecelakaan, setiap suara dengar cuit gitu kan, misalnya mobil ngerem, dia langsung akan tutup telinga dan gemetaran karena terbayang kejadian kecelakaan yang terjadi. Atau misalnya tadi ditipu temen, tapi ingatnya waktu itu ingat pas lagi kondisi tertentu, keingetnya taunya ditipu tuh misalnya pas kondisi hujan. Nanti hujan itu bisa menjadi penyebab dia teringat lagi dengan traumanya. Saya masih memiliki klien yang begitu, ketika hujan atau ada petir dia langsung akan teringat trauma, karena dulu waktu kecilnya sempat dilecehkan. Dia SD pulang sekolah dilecehkan orang di jalan. Ya, kliennya putri. Itu kalau hujan atau ada dengar suara petir, itu dia langsung teringat traumanya, karena waktu kejadian memang sedang mendung pas dia pulang jalan kaki itu. Nah itu responnya luar biasa. Jadi kalau gemetaran itu benar-benar sampai yang kayak kalau bahasa Jawa ini ngewel gitu, sampai yang penuh tangannya itu getar banget. Apakah orangnya itu lemah iman? Tidak. Dia habis 20 sudah, sekarang sudah 20 juz, SMA kelas 1 kalau nggak salah, SMP kelas 3, 20 juz sudah di pondok. Itu pada pintar sekali anaknya. Dulu SD-nya juga selalu ranking 1, SMP-nya selalu ranking 1. Jadi kadang banyak orang yang mengira gangguan kayak gini trauma, respon itu kadang disangkut-sangkutkan dengan iman, padahal nggak ada hubungannya itu. Ya walaupun sebenarnya agama pada akhirnya ketika kita berpasrah kepada Allah, ya itu akan menjadi kunci semuanya. Cuman penerimaan diri itu harus muncul dulu. Karena kalau langsung dikonter dengan yuk kamu sholat dulu deh, iya memang itu kuncinya. Tetapi ketika orang itu belum bisa menerima dirinya sendiri akan susah. Jadi memang mengingatkannya harus pelan-pelan. Oke. Nah, apa yang terjadi, faktor yang membuat trauma itu? Satu, kejadian, gambaran secara kejadian itu. Kedua, pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalamannya, dan ketika efek sampingnya. Ya, itu yang membuat trauma itu menjadi semakin besar. Ya, kejadiannya terlalu terbayang-bayang. Pengalamannya dulu mungkin pernah lihat, dulu pernah misalnya tadi melihat, udah pengalaman tidak nyaman kecelakaan tadi, tapi tontonannya misalnya lihat HP, lihat TV tentang kecelakaan selalu ditonton, itu akan membuat efeknya selalu semakin membesar lagi.